Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nenek ibu sekalian di kelas matematika peminatan 11 MIPA. Pada pertemuan kedua ini, ibu harap anak ibu sekalian sudah memahami pertemuan pertama tentang persamaan sin X sama dengan sin alfa. Nah, untuk kali ini, pada pertemuan kedua, kita akan masuk ke persamaan trigonometri, yaitu persamaan cos X sama dengan cos alfa dan tan X sama dengan tan alfa. Baik, sudah siap untuk mengikuti pelajaran kita kali ini? Oke, kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk yang pertama, persamaan trigonometri cos X sama dengan cos alfa. Nah, untuk persamaan cos, di mana sudutnya dalam satuan derajat, dia mempunyai solusi di mana X sama dengan plus minus A tambah K kali 360 derajat. Atau kita jabarkan X sama dengan A, ini yang positif, ditambah K kali 360 derajat. Atau X sama dengan min A tambah K kali 360 derajat. Dimana K kemarin kita udah tahu, dia mulai dari bilangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, bilangan cacah. Nah, untuk satu radian, cos X sama dengan cos A, nanti solusinya adalah X sama dengan plus minus A tambah K kali 2V. Nah, di sini satunya dalam V radian. Berarti di sini ada yang positif A-nya, atau di sini A-nya negatif. Nah, untuk memahaminya, kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan cos 24 derajat. Hati-hati intervalnya di sini dalam satu putaran 0, di mana X berada di antara 0 sampai 360 derajat. Baik, kita cari solusinya. Nah, di sini kita harus ingat kembali bahwa untuk penyelesaian cos X sama dengan cos alfa atau cos sebuah sudut, berarti nanti penyelesaiannya ada dua, dimana nanti A-nya positif dan nanti sini juga A-nya negatif. Nah, kita coba menyelesaikannya. Nah, ketika X1-nya kita ambil yang ketika A-nya positif, berarti sini yang A ini ya, 24 derajat. Ini sebagai A-nya. Nah, 24 ditambah K kali 360 derajat. Kita jalankan K-nya mulai dari 0. Berarti ketika K-nya 0 di sini, 0 dikali 360 derajat sama dengan 0, berarti tinggal 24. Kita coba ganti K-nya dengan 1. 24 tambah 1 kali 360, berarti dia 384. Apakah dia masuk dalam solusinya? Kita lihat intervalnya. Intervalnya cuma satu putaran sampai 360. Berarti yang di luar ini X-nya berarti tidak memenuhi persamaan ini. Berarti bukan himpunan penyelesaian. Nah, untuk yang solusi kedua, kita punya tadi solusinya min A tambah K kali 360. Berarti sini min 24 tambah K kali 360. Kita jalankan K-nya sama dengan 0, berarti nanti dapat X-nya min 24. Apakah ini min 24 masuk dalam interval ini? Tidak, karena intervalnya cuma dalam satuan positif, dalam tanda positif. Berarti ini bukan tidak memenuhi atau TM, tidak memenuhi. Nah, kita jalankan lagi K-nya 1. Ganti K-nya dengan 1, min 24 ditambah 1 dikali 360 derajat, dapatnya 336 derajat. Apakah 336 derajat masuk dalam interval ini? Ya, berarti dia memenuhi. Berarti 336 derajat adalah penyelesaian dari himpunan ini. Kita coba nanti lagi K-nya 2. Ketika K-nya 2, berarti 720, 2 dikali 360 tambah min 24. Jadi, solusi untuk persamaan ini adalah HP-nya sama dengan 24 derajat dan 336 derajat.
Baik, kita masuk ke contoh soal kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos 2x sama dengan cos 120. Nah, ketika nanti intervalnya tidak dituliskan, berarti normalnya nanti intervalnya di antara 0 sampai 360 derajat. Kita mulai pembahasannya. Nah, kita tahu bahwa untuk cos tadi dia mempunyai dua penyelesaian, x-nya sama dengan a kali k, a tambah k kali 360 derajat, atau ketika a-nya negatif. Nah, kita mulai ketika cos 2x-nya sama dengan cos 120 derajat, berarti 2x-nya ini udah sama-sama cos ya. Berarti kalau udah kiri dan kanannya cos, berarti sudutnya sama. 2x sama dengan 120 derajat kali tambah k kali 360. Kemudian 2x sama dengan min 120 kali tambah k kali 360. Masing-masing kita sederhanakan. Kita pengen menjadi koefisien x-nya 1. Berarti sama-sama semua dibagi 2. Berarti 120 dibagi 2, 60. K kali 360 dibagi 2 jadi K kali 180. Begitu juga dengan solusi yang kedua. Oke, kita jalankan K-nya. Untuk yang solusi yang pertama, 60 ditambah K kali 180. Ketika K-nya 0, berarti dapatlah X-nya sama dengan 60. Ketika K-nya 1, kita ganti K1, berarti 60 ditambah 180, 240. Masih masuk dalam interval satu putaran, 0 sampai 360 derajat. Ketika K-nya 2, kita ganti, berarti 360 ditambah 60 dapatnya 420. Ini udah melewati intervalnya 360, berarti ini tidak memenuhi. Nah, kita lanjut ke yang solusi kedua. Ketika x-nya sama dengan min 60 tambah k kali 360, kita jalankan ketika k-nya sama dengan 0. Min 60 tambah 0, berarti min 60. Berarti ini tidak masuk dalam intervalnya, karena intervalnya cuma positif. Ketika k-nya 1, kita ganti 1. Berarti min 60 tambah 1 kali 180 dapat 120. Ini masuk dalam intervalnya. Nah, ketika k-nya 2, min 60, x-nya sama dengan min 60 tambah 2 kali 180 sama dengan 300. Ini masih masuk dalam interval 0 sampai 360 derajat. Nah, sehingga solusinya untuk persamaan ini cos 2x sama dengan cos 180, himpunan penyelesaiannya adalah 60. Ini kita urut dari yang terkecil 60, berarti siapa lagi? 120. Kemudian ada 240 dan 300. Jadi semua diurut dengan dari yang terkecil sampai yang terbesar sudutnya. Baik, itu untuk yang contoh kedua. Kita maju ke contoh ketiga. Nah, untuk contoh ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Nah, ini dalam satuan V. Berarti cos 2x kurang V per 4 sama dengan cos V per 3. Untuk intervalnya 0, x besar sama dengan 0 atau kecil dari sama dengan 2V. Nah, kita mulai membahasnya. Nah, untuk ini ingat kembali yang tadi bahwa kalau dia persamaan cos, kalau dia dalam satuan V, kita bisa menyelesaikan solusinya seperti ini. X sama dengan alfa, berarti X sama dengan I alfa ya, atau A boleh sebagai simbol sudut, tambah K kali 2V, atau min alfa tambah K kali 2V. Kita jawab. Baik, di sini cos 2x kurang V per 4 sama dengan cos V per 3, berarti kita punya dua solusi. Yang pertama, 2x kurang V per 4 sama dengan V per 3 tambah K kali 2V. Nah, kita pengen koefisien x-nya itu 1, berarti semua dibagi dengan 2. Nah, ini kita pindah ruaskan dulu V per 4 nya jadi negatif jadi positif. Kita samakan penyebut 3 dan 4, berarti penyebutnya persekutuan KPK nya adalah 12. 12 bagi 3, 4 kali V 4V. Ini 12 bagi 4, 3 kali V 3V, berarti 4V ditambah 3V sama dengan 7V. Ini ya tetap. Nah, kita bagi 2 lagi, semua dibagi 2. 7V per 12 bagi 2, berarti 7V per 24. K 2V bagi 2 berarti KV. Nah, X-nya sama dengan ini. Kemudian kita jalankan
K-nya. Ketika K-nya 0, silahkan ganti jadi 7V per 24. Ketika K-nya 1, 7V per 24 tambah V. Nah, V ini 1V kita jadikan penyebutnya 24 per 24V dalam bentuk pecahan. Jadi 7 tambah 24V sama dengan 31V, penyebutnya tetap 24. Ini masih dalam interval 2V. Nah, ketika kita lanjutkan K-nya 2, berarti lebih dari 2V. Berarti tidak memenuhi persamaan ini. Nah, untuk solusi yang kedua, 2X kurang V per 4 sama dengan min V per 3 tambah K kali 2V. Min V per 4-nya kita pindah ruas, min jadi positif. Kita samakan penyebutnya jadi 12. 12 bagi 4 3V, 12 bagi 3 4V, berarti 3 kurang 4V sama dengan min V per 12. Nah, ini kenapa min dari situ datangnya. Kemudian tambah K kali 2V. Ini 2X, kita bagi semua dengan 2 supaya terdapat satu koefisien dari X-nya. Berarti min 2V per 12 bagi 2 berarti min V per 24. Ini kita bagi 2 V-nya berarti jadinya 1V, K 1V. Nah, kita jalankan K-nya, ketika K-nya 1, ganti K-nya dengan 1, berarti min V per 24 tambah 1V, berarti kita samakan penyebut, 24 per 24 dikurang 1 berarti 23V per 24. Ketika 0, kenapa nggak mulai dari 0? Karena ketika 0 dia negatif, padahal di sini intervalnya adalah positif, maka 0 nggak masuk dalam solusinya atau penyelesaiannya. Ketika K-nya 2, kita selesaikan, berarti ganti K-nya dengan 2, berarti ini 2V, kita kurangkan dengan min V per 24. Nah, 2V ini kita nyatakan dalam pecahan 2 per 1V, jadikan dalam pecahan penyebutnya 24, berarti 48 per 48 per 24. Nih, 48 per 24. Nah, di sini dulu ya. Ini 248 per 24V. Nah, kita kurangkan. Ini min 1V. Min 1V ditambah 48V jadinya 47V per 24. Apakah ini masih dalam interval 2V? Masih. Berarti ini masuk dalam solusinya atau penyelesaiannya. Ketika K-nya 3, ini udah melewati dalam 2V. Berarti kita cuma berhenti sampai ketika K-nya 2. Berarti solusinya adalah himpunan penyelesaiannya 7V per 24, 23V per 24, 31V per 24, 47V per 24. Ini harus kita urut. Berarti di sini 7, ini ada 31 nih, penyebutnya udah sama, berarti kita bisa membandingkan mana yang lebih besar. Berarti 7, setelah 7 mana lagi? 23. Terus mana lagi yang lebih besar dari 23? 31V. Ini penyebutnya udah sama ya, berarti pembilangnya itu juga lebih besar, dia nyatakan bilangan yang lebih besar. Ini 23V. Oke, ini solusinya untuk soal nomor 3. Baik, kita masuk ke bagian kedua, persamaan trigonometri tan X sama dengan tan A. Nah, penyelesaiannya, kalau untuk sin dan tan, penyelesaiannya 2, karena dia periodenya 0 sampai 360 derajat. Untuk tan, solusinya cuma satu, karena periode grafik tan hanya 180. Berarti solusi tan adalah X sama dengan A tambah K kali 380 derajat, ini dalam derajat, atau kita nyatakan dalam satuan V, A tambah K kali V. Kita lanjutkan dengan contoh soalnya. Tentukan penyelesaian persamaan tan 3X kurang 45 derajat sama dengan tan 60 derajat untuk X-nya berada di antara 100 derajat sampai dengan 300 derajat. Nah, ingat kembali, untuk tan solusinya hanya satu, berarti X sama dengan A tambah K kali 180 derajat. Kita jawab soalnya. Nah, berarti tan 3X sama dengan 45 derajat sama dengan tan 60, berarti 3X kurang 45 sama dengan 60 derajat tambah K
K kali 180. Nah, kita selesaikan, kita pindah ruas 45-nya. Jadi positif, kita jumlahkan 105 tambah K kali 180. Berarti X-nya kita bagi semua dengan 3. 105 bagi 3, 35. 180 bagi 3, 60 derajat. Baik, setelah kita bagi 3, kita jalankan nilai K-nya. Ketika K-nya 0, berarti X-nya sama dengan 35 derajat ditambah 0 kali 60 derajat. Berarti jawabannya adalah 35 derajat. Begitu juga ketika K-nya 1, kita jalankan 1 kali 60, 60 tambah 35, dapatnya adalah 95. Kemudian ketika K-nya 2, ketika K-nya 3, ketika K4, K5, nah dapatlah nilai ini. Nah, karena intervalnya di antara 100 sampai 300, maka kita cari nilai yang berada di antara interval ini. Berarti yang ada adalah 155, 215, 375, cuma 3 ini aja. Nah, itulah yang merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan tan. Nah, kita lanjut ke contoh soal kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Ada tan X tambah 60 derajat sama dengan tan 150, yang mana X-nya berada dalam interval ini. Oke, kita coba jawab. Nah, ingat dulu bahwa untuk tan solusinya ini seperti ini. Kita jawab, berarti X ditambah 60 sama dengan 150 tambah K kali 180 derajat. Kita pindahkan 60-nya ke sebelah kanan. Jadi min 60 tambah K kali 180. Kita sederhanakan ini menjadi 90 tambah K kali 180. Nah, kita jalankan nilai K-nya. Ketika K-nya sama dengan 0, berarti 90 tambah 0. Dapat 90. Masih masuk dalam interval ini. Ketika K-nya sama dengan 1, berarti X sama dengan 90 tambah 1 kali 180. Berarti sama dengan, berarti 90 ditambah 1 kali 180 sama dengan 270 derajat. Masih dalam interval ini. Jadi HP-nya adalah 90 dan 270 derajat. Kita langsung ke soal ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kotangen 2X sama dengan tan 2/3V kurang X, dimana intervalnya di antara 0 sampai 2. Kita jawab. Nah, kita ingat kembali bahwa di pelajaran di materi kelas 10 tentang trigono, tentang sudut berelasi, sudut berpenyiku, berarti kalau dia kotan X sama dengan tan, ini di kuadran 1 ya, 1 dengan mematok sumbu Y, berarti 90 dikurang X, atau V per 2 dikurang X. Tapi kalau nanti di sini 2X, berarti nanti X ini jadi 2X. Oke, kita coba membahas soal ini. Berarti V per 2 kurang 2X sama dengan 2/3V kurang X ditambah K kali V. Nah, 2X ini dari rumus ini. Ketika X-nya 1X, berarti sini 1. Berarti nanti ketika di sini ada 2X, berarti berdasarkan sudut berelasi di pelajaran kelas 10, berarti sini 2X. Nah, kita sederhanakan. Kita selesaikan, berarti 2V per 2-nya kita pindah ruas menjadi min V per 2. Kita samakan penyebutnya, 3 dengan 2, berarti penyebut persekutuannya adalah 6. Berarti 6 bagi 3, 2 kali 2, 4V dikurang 6 bagi 2, 3 kali 1, 3. Berarti 4 dikurang 3 adalah 6. Kemudian kita sederhanakan ya ini. Min 2X tambah X sama dengan min X. Berarti nanti di sini 1/6V tambah K kali V. Berarti X-nya adalah sama dengan min 1/6V kurang K kali V, karena kita sama-sama bagi dengan min 1. Nah, untuk K ini, untuk K
Untuk K sama dengan min 1, berarti X-nya min V per 6V dikurang min 1 kali V, berarti dapat 5 per 6V. Samakan penyebutnya ini jadi positif 6 per 6V, berarti min 1 dikurang 6 sama dengan 5 per 6V. Ini juga min 2, berarti min kali min, berarti negatif kali negatif positif, berarti ini 12 per 6. Kita samakan penyebutnya jadi 6, berarti 12 per 6 dikurang 1 dapat 11 per 6. Berarti HP-nya adalah 5 per 6V dan V per 11 per 6V, karena berarti dalam satuan ini. Maka bisa lihat di min 3, silahkan dicoba nanti apakah dia melewati ini. Ya, karena yang merupakan himpunan penyelesaiannya adalah yang berada X-nya yang berada di dalam interval ini saja. Kalau yang melewati berarti bukan merupakan himpunan penyelesaiannya. Baik, sekian untuk pertemuan kedua kali ini. Selamat belajar anak-anak ibu semua, silakan dipahami materinya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan dalam menjelaskannya. Diucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.